akan tampil ke panggung Sahil Quran Musabaqah Tilawatul Quran. Peserta dengan nomor urut 1, nomor tampil SQ 321 dengan judul syarahan Persatuan dan Kerukunan Umat Beragama, landasan Surah Al-Baqarah ayat 143 dan Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil SQ 321 akan membawakan judul syarahan Persatuan dan Kesatuan Umat Beragama, landasan Surah Al-Baqarah ayat 143 dan Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kepada peserta dengan nomor tampil SQ 321 disilakan. Assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqillah yanwa'il adatan mukhtalifah walidzalika aujami'ina al-ukhun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan para hadirin sebangsa dan setanah Papua Barat Daya yang kami banggakan. Pada tahun 2024 lalu, dunia dikejutkan oleh sebuah momen yang sangat mengharukan saat pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, datang berkunjung ke Indonesia. Beliau tidak hanya membawa pesan damai, tetapi juga benar-benar terpukau dengan indahnya toleransi di negeri kita. Bahkan beliau memuji habis-habisan bagaimana Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa maupun agama bisa hidup berdampingan dengan penuh keadilan. Bahkan momen pelukan hangat antara beliau dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, menjadi bukti bahwa Indonesia adalah role model dalam urusan kerukunan umat beragama.
Kita adalah main karakter dalam estetika perjalanan. Namun sangat disayangkan hadirin, karena kekaguman dunia internasional kini hanya tinggal kenangan saja. Sebab perbedaan suku bangsa, bahasa maupun agama kini sering menjadi pemicu dan pemacu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan dan perpecahan, bahkan gontok-gontokan yang mengikis habis nilai-nilai persatuan. Hadirin, jika sikap tersebut yang dikembangkan, maka wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, radikal yang paling brutal. Bahkan tidak mustahil apabila di negeri ini akan mengalami konflik vertikal, diagonal, horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul hari? Betul. Nauzubillahi min zalik. Hadirin, apakah kita rela melihat bangsa yang besar yang dibangun atas perjuangan para pahlawan dan para syuhada harus porak-poranda hanya gara-gara jiwa radikalis, egois, dan mental teroris? Tentu tidak. Dan bagaimanakah solusi dan antisipasinya? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan menjadi judul syarahan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, dengan berlandaskan kepada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء Allah. على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Allah. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. Allah. وإن كانت لكبيرة
menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangatlah amat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat tadi relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustaqbalan kiblat. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat modern atau dikenal dengan istilah ummatan wasatiyah. Menurut Syekh Usama Ar-Rifai dalam Tafsirul Wajistik fi Kitabihillahil Aziz halaman 23, kata wasatiyah secara bahasa bermakna pertengahan, seimbang dan pilihan. Secara leksikal, dalam pemahaman Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 1 halaman 278 paragraf ketiga bagian bawah, kata wasatiyah secara bahasa Arab bermakna pertengahan, seimbang dan pilihan. Dalam konteks beragama berkembanglah istilah ummatan wasatiyah. Yalam watan, yalam watan, yalam watan. Hubul watan ilal iman wa la takun ilal iman in hadu alal watan. Namun disayangkan hadirin, tinta emas kini berubah menjadi tinta kelam karena julukan umat Islam sebagai umat modern di kawasan ASEAN kini identik dengan umat ekstremis, Umat fanatik, umat radikalis, bahkan umat teroris. Sebagai contoh dalam dilansir dari Kompas.com, terjadi sederetan kasus terorisme dan radikalisme yang ada di berbagai wilayah di negeri tercinta ini. Dimulai dari kasus teror kelompok separatis teroris yang ada di Papua, aksi terorisme di Mapolda Riau, bahkan bom bunuh diri di Tamrin, Jakarta. Dan di malam yang sama, kasus peledakan bom gereja di 13 kota yang berbeda yang mengakibatkan belasan nyawa berdosa meninggal dunia. Ini jelas hadirin, sekali lagi ini jelas tidak mencerminkan sikap seorang moderat penebar maslahat, tetapi sikap seorang penjahat pembawa mafsadat. Nauzubillahi min dzalik. Timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi menumbuhkan sikap seorang moderat dalam kebinekaan menurut tuntunan Al-Quran? sebagai jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi,
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Menurut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Husain At-Taimi atau bisa dijuluki dengan Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib halaman 520 mengatakan bahwa ayat ini menjadi dasar untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain. Bentuk perbuatan baik itu adalah dengan cara memperlakukan mereka secara adil, berinteraksi dengan baik, serta saling tolong-menolong. Dari penjelasan Ar-Razi tersebut dapat kita pahami bahwa bersikap toleran serta menjalin pergaulan dengan pemeluk agama lain merupakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Sikap ini mencakup memperlakukan orang lain secara adil, berinteraksi dengan cara yang baik, dan membantu satu sama lain tanpa memandang perbedaan agama, budaya, maupun bahasa. Pandangan ini mencerminkan sikap inklusif dan humanis yang dianjurkan dalam Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila pada poin sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dewan Hakim yang kami muliakan dan kami banggakan, biarkanlah kaum Kristiani mengajarkan anutan kasih cinta Isa Al-Masih. Silahkan umat Hindu mengamalkan ajaran Veda varian di adatnya. Begitu pula dengan umat Buddha, biarkanlah mereka mengajarkan ajaran Dharma Siddharma Gautama. Bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Kita orang kuat karena kita orang satu. Dengan demikian hadirin, dapat kita simpulkan bahwa Islam mempunyai konsep yang jelas
Baik, itulah penampilan Syahril Quran kategori putri dengan nomor tampil SG 321. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya yang akan tampil di panggung Musabaqa Syahril Quran peserta dengan nomor tampil giliran 2 dengan nomor tampil SG 322 yang akan menyampaikan syarahan dengan tema Al-Quran dan etika teknologi di era kecerdasan buatan.